Jadi kalau disuruh pilih, kalian mau jadi orang pertama, kedua, apa yang ketiga? Oke, halo guys, balik lagi sama gua Denny Sesel. Seneng banget setelah sekian lama ya, udah cukup lama, sekitar 2 minggu lebih gua nggak bikin konten, dan hari ini bisa ngobrol-ngobrol lagi bareng kalian. By the way, sorry banget karena 2 minggu lebih ini gua nggak bisa upload konten di YouTube karena lumayan sibuk. Gua lagi siapin websitenya Sekolah Saham Indonesia supaya kalian bisa belajar lebih efektif lagi nanti di sana. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan belajar nih hari ini. Tapi kita nggak belajar soal saham atau keuangan, tapi kita bakal belajar sebenarnya kita itu harus ngapain sih supaya kita bisa jadi kaya, supaya kita bisa dapetin banyak uang. Ngobrolin uang juga sih, tapi lebih ke kerjaannya, apa yang harus kita lakukan. Apakah kita harus jualan, apakah kita harus bisnis, apakah kita harus menjadi orang spesial. Bahas, kita akan bongkar di video kali ini. Nah, nanti kalian juga bisa tentukan kalian tuh lebih cocok sama tipe yang mana, yang pertama, kedua, atau ketiga, atau kalian punya cara lain. Nanti kalian juga bisa diskusi dan komen di kolom komentar. Tanpa berlama-lama, jadi topik hari ini adalah kita harus ngapain supaya kita bisa menjadi kaya atau menjadi dapat banyak uang. Kita harus pakai cara yang mana. Nah, di sini gue akan bagi menjadi 3 tipe ya. Kita belajar ketiga tipe ini. Sebenarnya yang mana sih yang cocok untuk kita? Nah, yang pertama, tipe paling pertama itu adalah spesialis. Nah, dimana kalau misalnya kita dengar kata spesialis, contoh misalnya dokter spesialis ya, dokter spesialis jantung, berarti dia adalah dokter yang benar-benar memahami tentang jantung nih, gimana kalau misalnya mau bedah, mau operasi, dan lain-lain. Nah, spesialis ini adalah tipe atau orang yang memang memiliki kemampuan khusus ya, emang kompeten di konteks atau bidang tertentu ya. Misalnya seorang atlet sepak bola ya, udah pasti dia jagonya main bola. Atau enggak kita misalnya ngomongin seorang pengacara atau pilot atau vokalis, main gitar, apapun lah. Pokoknya dia punya specialty. Dia spesialnya di sana nih, spesialis di konteks tertentu. Nah, habis itu mungkin teman-teman berpikir bahwa susah kali jadi orang spesialis, jadi nomor satu. Nah, kita nggak harus jadi yang nomor satu. Kita nggak harus jadi Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi untuk jadi kaya atau bahagia, nggak harus. Tapi kita bisa jadi pemain sepak bola yang lain ya, banyak duit juga dan bahagia juga kok sebenarnya. Contohnya seperti itu. Habis itu kalau misalnya jadi pengacara dan lain-lain lah. Pokoknya itu adalah spesialis. Nah, teman-teman harus tentuin nih di sini nih. Ya, kira-kira itu teman-teman pengennya yang kayak gimana gitu, di bidang mana dulu nih. Habis itu resources-nya, skill kalian tuh di mana. Misalnya contoh, kalian memang punya bakat di musik gitu, emang suaranya mungkin bagus, habis itu emang hobi juga, emang suka juga, kenapa nggak dalemin dulu si musik ini, misalnya nyanyi atau main alat musik ya. Habis itu kalau misalnya kalian punya skill lain, misalnya kalian emang jago banget nih olahraga, dari kecil udah atletis, udah suka banget main basket, kalian kenapa nggak coba dalemin ya. Kalian nggak harus jadi atlet basket, kalian bisa jadi pelatih basket. Banyak pelatih basket yang duitnya banyak, yang gajinya gede. Nah, pokoknya intinya di spesialis itu kita mendalami nih satu bidang, satu konteks yang kita memang suka dan kita ahli. Habis itu kita bisa dapetin uang dari sana. Oke, jadi nangkep ya, ini mengenai spesialis. Jadi kalau misalnya kalian lagi kuliah misalnya kedokteran, pengacara, pilot ya, atau akuntan, misalnya kalian mau kerja di Big Four misalnya, jadi akuntan publik dan lain-lain, itu kalian bisa mendapatkan uang yang cukup banyak gitu, dan kalian bisa kaya ya. Dan itu merupakan spesialis. Habis itu kita masuk konteks yang kedua ya. Konteks yang kedua adalah hustler. Orang yang udah memiliki specialty ya, habis itu dia juga melakukan hal-hal lain. Jadi dia lagi merambat nih dari spesialis menjadi generalis. Oke? Nah, hustler tuh gue bisa gambarin seperti diri gue lah ya. Karena nanti nih gue bakal kasih tahu kalian juga, mungkin kalian ada banyak yang salah persepsi ya. Mungkin kalian pikir gue adalah orang yang ketiga, tapi sebenarnya gue masih di posisi orang yang kedua, yaitu hustler. Gue punya specialty ya, gue jago, bukan jago sih ya, tapi bisa lah. Gue bisa public speaking, gue bisa marketing ya, branding dan lain-lain. Itu power gue, resources gue. Dari gue SMP gue udah suka gitu ya, bikin sesuatu, jualan gitu ya, marketing yang berbau sama marketing, branding, baik digital marketing ya, di sosmed, iklan dan lain-lain, itu gue suka gitu, dan gue cukup dalamin, dan gue punya specialty lah di sini. Gue spesialis ya di bagian ini. Tapi gue mulai masuk ke tipe orang yang kedua nih, hustler. Gue mulai belajar ya, karena kalau lu mau bangun sebuah bisnis itu nggak cukup cuman bisa marketing dan branding, tapi lu harus ngerti juga gimana caranya bikin produk yang bagus atau service yang bagus. Habis itu gimana caranya maintain operation ya, karena operasional tuh ribet, banyak perintilannya. Kalau lu nggak ngerti ya, lu cuma bisa marketing doang percuma gitu. Ibaratnya lu jago jualan nih, tapi lu nggak punya produk atau service yang bagus yang mendukung, lu nggak bisa sustain, lu nggak bisa jadi big, nggak bisa jadi besar ya, kira-kira seperti itu. Jadi saat ini gue udah mulai merambat, walaupun power gue ya, gue emang kuatnya itu di marketing, di branding, tapi gue mulai pelajarin kalau misalnya di operation itu gimana, cara menata struktur kerjaan itu gimana, cara memaintain karyawan seperti apa. Habis itu gue juga mulai masuk ke financing, karena memang kan kebetulan itu gue ambil kuliah itu
manajemen keuangan. Jadi gue dalamin marketing, tapi gue nggak ambil kuliah marketing sebenarnya. Jadi semester 3 itu dari gue ambil marketing, gue pindah tuh jadi keuangan. Jadi tadinya manajemen marketing, manajemen pemasaran ya, jadi marketing. Habis itu gue pindah ke manajemen keuangan ya, finance. Habis itu karena gue emang suka juga sama finance, akhirnya gue juga bisa mengenai finance. Jadi gue bisa lihat misalnya ini suatu perusahaan ya, kayak kita analisa saham lah. Kalau gue nggak bisa finance, nggak mungkin dong gue bangun sekolah saham Indonesia. Nah, jadi gue juga udah tahu aspek mengenai finance, operation, dan juga tetap power gue itu di marketing. Gue udah mulai merambah ya, dan juga gue mulai bikin konten. Habis itu gue mulai belajar dan lain-lain lah. Pokoknya banyak hal yang di luar daripada marketing, sekedar marketing dan branding doang. Nah teman-teman, di sini posisi gue adalah di tipe orang yang kedua, yaitu tipe yang hustler nih ya, jadi masih hustling. Jadi kalau misalnya orang bilang kerja, kan kalau kerja kantoran jam 9 sampai jam 5 berarti sekitar 8 jam ya, sama istirahat 1 jam 8 jam. Sebenarnya apa yang gue kerjakan itu, walaupun gue nggak kerja kantoran ya sekarang ya, karena gue berbisnis, gue punya company sendiri, gue punya PT sendiri, tapi yang gue lakuin jam kerja gue itu sebenarnya jauh lebih banyak ketimbang orang yang kerja kantoran. Dari pagi gue udah mulai kerja, bikin ini, bikin itu ya. Habis itu belum lagi konten, belum untuk personal branding, belum untuk yang company. Habis itu nanti gue urusin meeting sama tim ya, ini tim personal nih untuk sosial media, untuk branding gue. Habis itu belum lagi timnya si perusahaan. Habis itu untuk meeting sama klien dan lain-lain. Belum sama ada karyawan misalnya ada yang bermasalah, ada problem, ada yang misalnya nggak perform dan lain-lain. Jadi jam kerja gue tuh bisa sampai kadang jam 12 malam gitu, jam 1 subuh gitu, masih di handphone, masih di laptop gitu ya. Jadi sebenarnya malah lebih banyak dari ketimbang ketika gue masih misalnya di spesialis gitu ya, ketika gue masih di nomor 1. Nah habis itu mungkin banyak kalian nih, ini gue masih di tipe orang yang kedua nih ya. Habis itu tapi pelan-pelan sebenarnya gue pengen menuju tipe orang yang ketiga, tapi belum sampai sebenarnya. Nah kalian mungkin yang nonton video ini banyak yang salah persepsi. Mungkin kalian berpikirnya kalau dengar nama Dennis SLL merupakan seorang yang influencer saham, tapi dia punya bisnis, dia seorang entrepreneur ya. Nah tipe orang yang ketiga ini adalah entrepreneur. Nah mungkin kalian berpikir bahwa gue itu adalah seorang entrepreneur, tapi disclaimer ya, kalau menurut gue pribadi, gue bukan seorang entrepreneur, belum menjadi seorang entrepreneur. Karena seorang entrepreneur adalah seorang yang bisa dibilang udah dewasa ya, udah dewasa dalam arti dia udah tahu jatuh bangunnya, dia udah pernah gagal, dia udah punya pengalaman yang lumayan banyak lah, at least 5 tahun gitu di dalam bisnis. Habis itu dia bisa membuat suatu sistem di dalam bisnisnya sendiri ya, sampai gimana caranya operation, perintilan, misalnya dia bisa manage 100 karyawan lah minimal. Habis itu dia bisa ngerti general secara brandingnya, marketingnya, habis itu cara jualan, upgrade produk and service yang dijual itu seperti apa. Jadi kata entrepreneur itu ya, itu sebenarnya jauh berbeda sama hustler. Dan biasanya ketika satu orang ini udah sampai ke level yang entrepreneur ini, biasanya dia udah nggak terlalu terikat sama waktu ya, dia udah nggak kayak gue lah. Kalau gue kan gue masih kerjain, ibarat dari kerjaan bawah nih sampai kerjaan yang paling atas itu gue masih kerjain. Kerjaan paling bawah ibarat gini, customer ada yang customer itu ada yang misalnya komplain, ini produk servisnya jelek nih dan lain-lain misalnya, tolong dong dibagusin, atau nggak mau refund dong dan lain-lain misalnya. Atau nggak, ini tolong dong kritik dan saran. Itu gue masih, even gue masih ladenin gitu. Gue masih kayak, oh ya ini berarti jelek. Dan gue lempar ke tim. Gue bilang ke tim gue, ini kayak gini, ini harus diperbaiki dan lain-lain. Itu yang masalah yang bawa-bawa masalah simple. Atau nggak misalnya nge-ads. Habis itu nge-ads misalnya account-nya ke-ban. Gue masih turun tangan di sana. Nge-ads ini kok yang 1 juta misalnya, reach-nya kok lebih kecil. Padahal yang ini cuma 500 lebih gede. Berarti kontennya mungkin kurang menarik atau algoritmanya. Nah itu gue juga masih kontrol. Habis itu misalnya finance. Oh ini ada uang nih, hilang 2 juta gimana? Gue juga masih kontrol. Di operation misalnya, ini tim kayaknya kerjanya yang tim A sama tim 1 sama tim 2 nih, kayaknya tim A kerjanya terlalu banyak, yang tim B malah kurang nih, kerjanya kurang produktif. Gue juga masih aturin. Sampai yang paling atas, misalnya meeting mau dealing sama klien ya, sama company yang lebih besar, mau melakukan kolaborasi, partnership, meeting ya, itu pun gue juga masih kerjain gitu. Jadi kerjaan yang paling bawah sampai paling atas gue masih kerjain, dari segi perintilan sampai garis besarnya semua gue masih kerjain. Dan itu makanya gue bilang diri gue itu masih hustling gitu, masih di tipe orang kedua yaitu hustler, belum menjadi seorang entrepreneur. Sorry kalau gue ngomong kecepatan, lu bisa ulang mungkin videonya. Tapi ketika udah sampai ke level entrepreneur ya, itu udah berbeda sama di hustler. Dia lebih memikirin gimana caranya ekspansi perusahaan, gimana caranya supaya ini perusahaan bisa sustain 5 tahun ke depan, bahkan 20 tahun ke depan. Habis itu gimana caranya supaya karyawan-karyawan semuanya, baik dari level paling bawah, manajer dan lain-lain, semuanya bisa memiliki visi dan misi yang sama dan memiliki culture yang baik gitu. Gini, oke nih perusahaan nih misalnya PT Sekolah Saham Indonesia. Ya, salah satu ini bisnis yang gue jalanin. Abis itu mereka jadi paham, oh ini gue adalah bagian dari Sekolah Saham Indonesia nih. Apa yang harus gue lakuin supaya bisa improve? Itu culture-nya dan lain-lainnya itu semua udah otomatis jalan dan dibentuk ketika si seorang entrepreneur ini masih merambat jadi tipe orang kedua, hustler. Jadi paham ya perbedaan antara hustler dan juga entrepreneur. Nah, ketika udah menjadi level seorang entrepreneur, itu udah jauh berbeda teman-teman. Jadi nggak ada orang yang misalnya
ini kan banyak generasi Z ya, Gen Z kalian ya mungkin ya. Mungkin kalian banyak lihat teman kalian yang bikin Instagram, misal Instagram account denisbusiness.com, misalnya bikin website. Habis itu taruh di bio-nya entrepreneur ya. Padahal nggak tahu produk apa yang dijual, sistemnya nggak ada, ekosistem bisnisnya nggak ada, tim aja mungkin juga belum ada gitu. Dan itu sebenarnya bukan seorang entrepreneur gitu ya. Tapi kalau mereka mau klaim diri sendiri ya terserah gitu. Disclaimer gue juga bukan ngatain mereka ya, namanya sesuka hati orang lah mau tulis apa gitu kan. Cuman menurut gua itu bukan seorang entrepreneur gitu. Ya kalau misalnya lu lakuin sesuatu, wah event lu bisa dapetin 100 juta, 200 juta, tapi kalau yang lu lakuin masih apa yang lu lakuin kayak gua yang gua lakuin sekarang, lu masih ada di tipe orang kedua. Tapi kalau lu udah jadi entrepreneur beda cerita. Dan mungkin banyak kalian yang nanya, jadi gimana Bang cara jadi seorang entrepreneur yang sukses? Gimana caranya biar bisa bisnis punya ekosistem yang baik, punya culture yang baik, semua karyawan tertata dengan baik. Nah, kalau untuk hal itu lebih ke bumbu dapur ya, dan gue juga nggak bisa jelasin ke kalian secara detail. Kenapa? Ya, gue buka-bukan aja karena gue masih di posisi orang yang kedua. Gue masih menjadi seorang hustler, bukan entrepreneur. Ya, mungkin nanti kalau misalnya 2-3 tahun ke depan, gue udah punya bisnis yang benar-benar sustain, udah kuat, ya mungkin di saat itu gue baru bisa ceritain ke kalian nih atau mengedukasi kalian lagi gimana caranya menjadi seorang entrepreneur ya, karena gue nggak mungkin kasih tahu oh nih cara menjadi entrepreneur begini kalian harus begini, sedangkan gue aja belum jadi seorang entrepreneur ya. Gue nggak mau kayak gitu. Jadi apa yang gue sharing ke kalian, apa yang gue edukasi untuk kalian, apa yang gue bikin di konten-konten baik YouTube, Instagram, TikTok, gue make sure bahwa itu semua gue udah pernah jalanin dan gue ngerti gitu. Jadi bukan ilmu yang salah ya, kira-kira seperti itu. Nah teman-teman, mungkin dari kalian berpikir bahwa wah, kalau gitu habis selesai nonton video ini, gue harus cepet-cepet nih gimana caranya step by step supaya gue bisa jadi seorang entrepreneur. Ya, dan sebenarnya untuk jadi seorang entrepreneur dari hustler itu juga ada stepnya, kalau nggak salah ada 7 step. Ya, cuman gue nggak jelasin di video ini karena nanti jadi kepanjangan dan kalian bakal otaknya terbakar ya, karena bakal pusing banget. Tapi mungkin di lain video gue bakal jelasin sedikit tentang teori dan konsepnya. Nah, teman-teman, gue mau sampai sedikit ya, bahwa sebenarnya ya di dalam kehidupan ini, nggak semua orang dilahirkan itu untuk menjadi entrepreneur. Karena kalau misalnya kalian coba bayangin ya, semua orang menjadi entrepreneur gitu ya. Semua orang mau menjadi ibaratnya pemilik usahanya yang bikin sistem dan lain-lain. Siapa yang bekerja, siapa yang jadi servernya gitu kan. Nah, tapi memang ya nggak banyak gitu. Emang semua orang ya pikirnya banyak lah yang mau jadi entrepreneur, cuman mungkin nggak jadi gitu. Karena mungkin nggak ada privilege ya. Mereka berpikir bahwa harus punya privilege juga, harus pintar atau apa. Sebenarnya nggak harus pintar atau gimana, yang penting kita mau belajar, kita mau adaptasi, dan kita mau berjuang, itu sebenarnya bisa. Nah, cuma satu hal yang gue pengen sampaikan ke kalian, bahwa tujuan hidup kita itu kan ada kebahagiaan, kesuksesan, kita punya uang, kita bisa spend, kita bisa punya keluarga, kita pokoknya bahagialah intinya gitu kan. Sekarang, kita nggak harus menjadi seorang entrepreneur untuk kita bisa bahagia. Lu mau berhenti di spesialis pun lu bisa kaya, lu bisa hidup enak gitu. Ya, lu mau jadi hustler, orang bilang, aduh capek, tapi hustling mulu tiap hari kerja, kayak nggak ada jam kerja, kayak kerja 16 jam, semua perintilan gue urusin, mau sampai kapan gue lakuin kayak gini gitu. Badan juga capek nih, badan juga bisa rontok. Nah, tapi ada sebagian orang yang memang dia seneng gitu, dia berasa bahwa hidupnya, produktivitasnya meningkat, hidupnya itu enjoy gitu kalau misalnya lakuin hal ini. Jadi nggak masalah. Jadi yang terpenting adalah kalian tahu dulu tujuan hidup kalian tuh mau dibawa kemana. Ya, kalau kalian memang mau tujuannya jadi seorang entrepreneur, mulailah belajar, mulailah improve skill kalian menjadi seorang yang mulai generalis, mulai bangun ya, dan lain-lain, supaya kalian bisa menjadi seorang entrepreneur nanti. Mungkin 2 tahun, 5 tahun ke depan ya, kalian bisa jadi seorang entrepreneur. Tapi kalau misalnya memang kalian berpikir bahwa, kayaknya gue nggak mau deh jadi seorang entrepreneur, tanggung jawabnya terlalu besar, bikin company, nanti karyawan apa, gue nggak mau. Gue cuma pengen dalamin satu hal, sampai gue bener-bener jago banget di bidang itu. Habis itu ya udah, gue mau makan dari sana. Misalnya contoh, gue mau jadi seorang pilot aja. Pilot bisa dapat 40-50 juta sebulan. Hidup gue lancar, enak. Habis itu, atau enggak gue mau jadi seorang pengacara. Pokoknya gue cuma mau tahu soal hukum aja. Atau enggak gue mau jadi dokter. Gue cuma mau tahu soal kesehatan dan jadi bagian dokter aja. Gue nggak mau tahu yang lain-lain. Nah, kalau misalnya kalian mau seperti itu, it's okay gitu. Nggak apa-apa. Nggak usah jadiin entrepreneur itu sebagai paksaan atau acuan. Gue harus jadi ini, gue harus jadi. Nggak harus, teman-teman. Ya, setiap orang punya jalannya masing-masing. Setiap orang punya jalan kesuksesan dan kebahagiaannya masing-masing. Ingat ya, kata-kata ini, kalimat ini kalian harus ingat ya. Kalian nggak harus jadi seorang entrepreneur. Tapi kalau kalian memang mau jadi seorang entrepreneur, mulailah. Jadi kalian pakai dulu skill apa yang kalian punya, resources apa yang kalian punya, yang kalian jago, kalian kembangin. Ya, kalian mulai make money, kalian tahu sistem. Karena sebenarnya semua skill yang kalian punya itu bisa kalian upgrade menjadi nanti kalian akan pakai ketika kalian menjadi seorang entrepreneur. Misalnya sekarang gini, misalnya contoh ya. Jadi panjang nih video, tapi nggak apa-apa, dikit lagi gue jelasin sedikit aja. Misalnya contoh gini, gue spesialitinya misalnya fotografi sama videografi. Awalnya gue cuman bisa jadi seorang spesialis, gue ambil job, fotoin orang, videoin orang, edit dan lain-lain.
Habis itu ketika jobnya udah makin banyak, gue mulai jadi hustling nih, gue jadi hustler ya. Gue mulai bangun tim 2 orang, 3 orang. Jadi ada yang ngedit, ada yang take, ada yang bisa misalnya pilotin drone dan lain-lain. Timnya kecil 3 orang, 5 orang. Terus makin job makin banyak dan lain-lain. Nah, pas udah makin banyak, gue mulai pelajarin. Gue pelajarin gimana caranya bikin sistem, gimana caranya bikin ini jadi company, gimana caranya strukturisasi supaya apa? Supaya ada yang bagian operation, yang fotoin, yang videoin. Tapi ada juga orang yang bagian marketing, yang cari job keluar sana. Supaya apa? Supaya omsetnya bisa makin gede lagi. Habis itu ada orang ketiga, bagian financing. Gimana caranya atur kas perusahaan, supaya nanti kalau misalnya kita mau sewa studio atau kita mau beli studio, ntar studio entah disewain lagi supaya dapat duit lagi. Jadi atur money flow-nya seperti apa, financingnya, terus kasih sharing profitnya, gaji karyawan, atau misalnya memerlukan investment lagi yang misalnya mau beli gear dan lain-lain, misalnya total 200 juta, nggak punya uang, mau cari investor. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ketika kalian lakuin, akhirnya apa? Kalian bikin suatu misalnya agency, fotografi dan videografi, booming gitu, meledak, bisa punya omset miliaran, akhirnya kalian, wah, gue udah tahu nih, ternyata flow-nya seperti ini. Dan kalian belajar, akhirnya menjadi seorang entrepreneur. Dan kalian punya misalnya agency, videografi, dan fotografi terbesar di misalnya di Medan atau di Jakarta. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi dari skill awal yang kita punya, ya spesialis kita cuma di fotografi dan videografi, akhirnya kita belajar menjadi seorang general, itu bisa menjadi sebuah bisnis, sebuah company, dan kalian bisa menjadi seorang entrepreneur. Tapi kalau kalian nggak mau, aduh gue nggak mau pusingin hal kayak gitu, gue yang penting gue videoin orang, gue fotoin orang, gue dapat makan, sebulan dapat 30 juta, 50 juta, gue nggak mau pusing, pokoknya gue happy dengan ini. Silahkan teman-teman, ya nggak ada paksaan, karena sekali lagi nggak setiap orang dilahirkan untuk menjadi seorang entrepreneur, dan juga nggak setiap orang dilahirkan untuk menjadi servant. Semua orang udah punya bagiannya masing-masing, semua orang punya jalan kesuksesan dan kebahagiaannya masing-masing. By the way, thank you banget atas support kalian. Gue udah hampir 30.000 subscriber, kalian dukung terus channel ini supaya bisa terus berkembang. Gue sharing ke kalian, gue juga butuh improve, gue juga mau bertumbuh, gue juga mau berkembang. Jadi gue tunggu diskusi kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, kalau kalian nggak suka, kontranya di mana. Habis itu kalau kalian punya kritik dan saran, kalian langsung komen di bawah, karena gue bakal bacain semua dan balesin semua komentar kalian. Supaya apa? Supaya gue juga bisa belajar, bertumbuh, berkembang, dan kita sama-sama menjadi orang yang luar biasa untuk Indonesia. Oke, thank you teman-teman semua, and sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!